Di sini kami akan memaparkan konsep manajemen distribusi dan transportasi. Manajemen distribusi dan transportasi adalah suatu kegiatan pengelolaan terhadap pengiriman suatu produk dari lokasi di mana mereka diproduksikan ke lokasi konsumen atau pemakai. Di sini ada fungsi manajemen distribusi dan transportasi. Yang pertama, melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Yang kedua, menentukan moda transportasi yang akan digunakan, melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman, melakukan penjadwalan dan menentukan rute pengiriman, memberikan pelayanan nilai tambah, menyimpan persediaan stok mengenai pengembangan rute. Baik, selanjutnya di sini ada penerapan sistem collecting, processing, dan transportasi delivery dan reporting. Nah, yang pertama ini ada collecting atau sama dengan disebut pengumpulan. Kegiatan ini melayani pengiriman barang dengan mengumpulkan barang-barang dari berbagai pemasok dan produsen yang berbeda-beda yang akan dikirimkan ke satu tujuan yang sama. Itu tujuannya untuk memudahkan agar tidak banyak kegiatan-kegiatan lainnya, jadi dikumpulkan jadi satu untuk memudahkan satu tujuan saja. Selanjutnya ada processing atau pengolahan. Nah, di sini kegiatan pelayanan pengiriman barang dengan mengolah kiriman terlebih dahulu. Selanjutnya ada transportasi atau pengangkutan. Kegiatan ini sama saja dengan mengangkut barang dari tempat pengumpulan atau pengolahan tempat tujuan terakhir untuk memudahkan moda transportasi yang telah disesuaikan. Selanjutnya ada delivery atau dapat disebut dengan pengiriman. Kegiatan ini mengantarkan barang kepada penerima dengan memastikan barang yang dikirim telah dikemas dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Kegiatan pelaporan ini mengenai seluruh aktivitas dan aspek pengiriman barang yang telah dilakukan. Jadi setelah kita semua melakukan ini, kita balik lagi ke yang pengumpulan. Nah, setelah dikumpulkan lalu kita dikirimkan, itu ada proses pelaporan. Nah, dari proses pelaporan ini adalah kita dapat melihat apakah semua sudah sesuai dengan spesifikasinya, apakah konsumen telah menerima dengan apa yang sesuai dengan dia pesan. Baik, selanjutnya di sini ada jenis dan rute moda transportasi. Jenis-jenis moda transportasi di sini ada moda transportasi darat, laut, udara, dan transportasi pipa. Selanjutnya ada rute moda transportasi. Nah, rute ini adalah jalur atau jalan yang akan dilalui oleh suatu transportasi dari titik asal ke titik tujuannya. Lalu menentukan rute moda transportasi perlu dipertimbangkan faktor-faktornya seperti waktu, tempuh, nilai waktu, biaya perjalanan, dan biaya operasional kendaraan. Selanjutnya yaitu konsep perdagangan internasional. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan internasional yaitu untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara yang bertugas, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Lalu, ini ada ciri-ciri dan manfaat perdagangan internasional. Ciri-ciri perdagangan internasional yang pertama adanya kompetensi global, dua, melibatkan lintas batas negara, ketiga, memanfaatkan keunggulan komparatif, keempat, memerlukan regulasi dan kebijakan yang ketat, yang terakhir yaitu memiliki sistem distribusi secara tidak langsung. Lalu manfaat perdagangan internasional yaitu yang pertama memperluas lapangan kerja, lalu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, memperluas pilihan barang dan jasa yang tersedia di pasar domestik, memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi dan konsumsi domestik. Selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong adalah terdapat kesamaan selera terhadap suatu produk tertentu. Lalu adanya perbedaan sumber daya iklim dan kualitas sumber daya manusia. Lalu adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Lalu kemajuan di bidang telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Faktor penghambatnya adalah perbedaan dalam peraturan dan standar lingkungan, perbedaan dalam hal kekayaan intelektual, perbedaan nilai mata uang, lalu yang terakhir perbedaan dalam kebijakan migrasi dan inventaris. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan
pertama adalah eksportir, yaitu pihak yang melakukan penjualan atau pengiriman barang dari dalam negara ke luar negara. Lalu importir, yaitu pihak yang melakukan pembelian atau penerimaan barang dari eksportir di luar negeri. Lalu yang terakhir adalah bank atau lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan yang menyediakan jasa pengolahan transaksi keuangan seperti transfer uang dan pembayaran tagihan.